Dengar-dengar sih katanya Sena butuh sekretaris. Pernah nggak sih kamu melihat seseorang yang bersikeras, bahkan sampai berani bersumpah gitu, ngomong kalau mereka sama sekali nggak cemburu. Tapi semua tindakan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki justru berteriak sebaliknya. Oh, ini kejadian yang sering banget kita lihat sehari-hari. Bener kan? Kamu tahulah, ibarat melihat teman yang bilang, Bilang kalau dia udah 100% move on dari mantannya. nah iya, bilang udah buang semua kenangan, udah nggak peduli, tapi diam-diam dia masih ngecek media sosial si mantan tiap 5 menit sekali. Dan yang paling lucu, dia ngeceknya pakai akun palsu biar nggak ketahuan. Benar banget. Itu tuh fenomena perilaku manusia yang sangat klasik sebenarnya. Ada jurang pemisah yang curam banget antara apa yang diucapin sama kesadaran kita dan apa yang diteriakan oleh bahasa tubuh kita. Iya, tindakan-tindakan impulsif yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Dan jujur aja, melihat ketidakselarasan itu, ngelihat gimana manusia membohongi dirinya sendiri, itu selalu jadi studi psikologi yang luar biasa menarik buat dikupas. Setuju banget. Nah, ketidakselarasan antara ucapan dan tindakan inilah yang bakal jadi menu utama di sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Asik, kita mau bahas apa nih hari ini? Hari ini kita bakal membedah sebuah ulasan dari adegan paling ikonik di sinetron Terikat Janji. Misi kita spesifik banget. Kita mau membongkar dinamika psikologis yang sangat berlapis antara karakter Sena yang dimainkan dengan aura yang sangat kuat oleh aktor Arya Saloka dan karakter Davina. Wow, dinamika mereka memang selalu jadi perbincangan hangat tuh. Benar. Dan pertanyaan besarnya untuk kamu yang lagi dengerin pembahasan ini adalah, apakah semua kepanikan, kewaspadaan, dan tindakan Davina itu murni insting protektif seorang rekan kerja? Atau Atau jangan-jangan itu cuma manifestasi dari rasa cemburu terpendam yang bahkan dia sendiri belum berani akui? pertanyaan yang bagus banget. Untuk membongkar itu, kita harus membedah momen pemicunya setajam mungkin nih. Karena dalam psikologi perilaku, ledakan emosi yang besar itu jarang banget loh dimulai dari peristiwa yang besar juga. Oh iya, biasanya dari hal-hal kecil ya. Iya, biasanya pemicu itu justru muncul dari sebuah anomali kecil di lingkungan yang sangat familiar. Sesuatu yang musik pola normal kita. Dan dalam kasus ini, anomali itu muncul di tempat yang paling biasa, lobi kantor. Oke, mari kita bedah situasinya. Coba bayangin kamu sedang ada di posisi Davina nih. Dia lagi di kantor ngobrol santai sama sahabatnya si Tara. Suasananya normal banget, cuma obrolan ringan di jam kerja. Terus ada yang aneh kan? Iya, tiba-tiba ada sesuatu yang narik perhatiannya. Ada seorang wanita berdiri di area lobi. Wanita ini adalah pelamar yang datang buat posisi sekretaris barunya Sena. Oke, pelamar kerja. Biasa aja kan harusnya? Nah, yang bikin radar Davina langsung nyala itu bukan fakta kalau wanita itu mau melamar kerja. Tapi penampilannya, Oh, pakaiannya ya? bener banget. Pakaian si pelamar ini dianggap terlalu mencolok, terbuka, dan jelas melanggar norma profesionalisme perkantoran. Saat itu juga, ekspresi Davina langsung berubah drastis. Tatapannya terkunci ke arah wanita itu. Nalurinya langsung ngebunyiin alarm bahaya gitu ya? Perubahan sepersekian detik itu tuh titik nol dari seluruh drama ini sebenarnya. Gimana tuh maksudnya dari kacamata psikologi? Dalam psikologi, apa yang baru aja dilakuin sama Davina itu disebut sebagai fin slicing. Fin slicing, kayak irisan tipis gitu. Betul. Ini kemampuan otak kita buat ngambil sepotong kecil informasi visual. Cuma dari irisan tipis sebuah realitas, terus langsung merangkumnya jadi kesimpulan utuh tentang karakter seseorang. Sebentar. Mari kita buat konsep ini lebih membumi buat pendengar. Gimana tepatnya thin slicing ini bekerja di kehidupan kita sehari-hari? Kayaknya kita sering deh ngelakuin ini tanpa sadar. Wah, sering banget. Gini, bayangin kamu lagi mewawancarai seseorang buat gabung di tim kerjamu. Kandidat itu masuk ruangan, terus,
Kemejanya agak kusut, matanya nggak berani menatap langsung, jabat tangannya lemes. Baru 3 detik tuh ya. Nah, dalam 3 detik pertama itu, sebelum dia bahkan buka mulut buat ngenalin diri, otakmu udah bikin kesimpulan. Kayak, wah orang ini nggak rapi nih, nggak bisa diandalkan. Tepat. Kamu belum baca portofolionya sama sekali, tapi vonis udah dijatuhkan duluan. Nenek moyang kita tuh pakai thin slicing buat bertahan hidup di alam liar. Buat menilai mana kawan, mana ancaman dengan cepat. Oh, insting purba ya jatuhnya. Iya, tapi di dunia modern ini, apalagi dalam konteks sosial, proses kilat ini tuh gampang banget terkontaminasi sama kondisi emosional kita sendiri. Nah, disinilah aku pengen sedikit ngasih sudut pandang beda. Bukankah wajar kalau Davina merasa terganggu? Wajar gimana maksudnya? Maksudku, kalau kamu adalah karyawan senior yang peduli sama citra perusahaan, terus ngelihat ada orang datang melamar pakai baju nggak pantes, apalagi mau masuk ke ruangan bosmu, insting pertamamu pasti merasa, wah ini melanggar SOP perusahaan nih. Iya, masuk akal sih. Itu poin yang valid banget, tapi... disitulah letak jebakan psikologisnya. Jebakan gimana? Manusia itu sangat ahli dalam menciptakan ilusi rasionalitas. Apa yang lagi dilakuin Davina ini adalah mekanisme pertahanan diri yang klasik banget, namanya rasionalisasi. Oh, mencari pembenaran yang masuk akal gitu. Betul. Coba kita lihat kenyataannya. Ruang kerja Sena, ruang di mana karakter Arya Saloka menghabiskan sebagian besar waktunya, itu adalah teritori yang sangat penting buat Davina. Teritori personal ya? Banget. Nah, waktu ada wanita muda yang menarik bersiap mau masuk ke ruang tertutup itu, apalagi bakal berduaan sama Sena berjam-jam setiap harinya, alam bawah sadar Davina langsung merasa terancam. Tapi masalahnya dia nggak mau ngakuin rasa terancam itu kan? Tepat. Karena buat ngakuin kalau rasa nggak nyamannya itu bernama cemburu, itu berarti Davina harus mengakui sebuah kerentanan. Dia harus nerima fakta kalau dia punya perasaan personal yang dalam ke Sena. Dan ego manusia itu benci banget sama yang namanya kerentanan. Jadi otak Davina ini kerja secepat kilat nyari tameng logis. Dan pembenaran yang paling gampang diterima ya soal pakaian tadi. Benar, dia meyakinkan dirinya kayak penampilan pelamar ini melanggar etika kantor. Sebagai karyawan yang baik, aku wajib melindungi Sena dan perusahaan. Wow, jadi ini ibarat otak kita lagi nyari jalan pintas buat menyelamatkan harga diri kita sendiri ya. Dia ngerasa jadi pahlawan penegak aturan kantor, padahal aslinya lagi ngamanin teritori romantisnya. Betul sekali. Dan rasionalisasi ini bekerja dengan mulus banget, sampai-sampai Davina sendiri beneran percaya sama kebohongannya. Dia nggak lagi pura-pura marah ya berarti? Enggak, dia benar-benar merasa khawatir secara profesional. Tapi bahan bakar utamanya itu bukan buku panduan HRD, melainkan kecemasan hatinya. Coba bayangin, kalau pelamar itu bapak-bapak parubaya yang kemejanya berantakan, apa Davina bakal melototin terus dari lobi? Haha, pastinya nggak dong. Nah itu, ancaman spesifiknya adalah wanita, muda, menarik, dan punya akses eksklusif ke sosok Sena. Masuk akal banget. Dan waktu rasionalisasi ini gagal menenangkan isi kepala, otak biasanya nuntut sebuah tindakan kan? Pasti. Otak bakal maksa kita buat ngelakuin sesuatu. Ini menjelaskan banget kenapa Davina nggak bisa diam aja di lobi. Rasa penasarannya memuncak, dia diam-diam ngikutin wanita itu sampai ke ruang kerja Sena. Dan tibalah kita pada momen paling krusial. Pintunya ditutup. Wah, pintu tertutup. Iya, pas pintu ditutup, Davina langsung dilanda kegelisahan yang luar biasa. Tahu nggak? Pintu tertutup itu adalah batas fisik yang jadi mimpi buruk buat kondisi psikologisnya saat itu. Gimana tuh penjelasannya? Buat orang yang lagi didera kecemasan, entah soal kerjaan atau urusan hati, ketidaktahuan itu adalah bentuk penyiksaan mental yang paling parah. Tapi kan wajar pintu ditutup pas wawancara kerja. Kenapa dia bisa sepanik itu? Secara logika ya jelas wajar. Tapi pas akses informasi terputus mendadak, otak manusia, yang pada dasarnya itu mesin pemecah masalah, bakal mulai kerja lembur. Imajinasi mulai ngambil alih ya? Betul. Imajinasi mulai memproyeksikan skenario-skenario terburuk. Pintu tertutup itu maksa Davina buat berhadapan sama realitas yang pahit. Kalau karakter Arya Saloka ini punya dunia, keputusan, dan ruang privat di mana Davina tuh nggak punya akses sama sekali. Kehilangan kendali ya? Yap. Hilangnya kendali inilah yang bikin kepanikan Davina meledak dan jadi tindakan impulsif. Dan tindakannya ini beneran nekat banget loh. Dia udah nggak peduli lagi sama aturan. Davina ngambil HP-nya dan langsung nelpon Sena. Di tengah-tengah wawancara, Iya, di tengah proses wawancara yang lagi berlangsung.
Dia ngomong dengan nada yang serius banget, setengah bisik-bisik, memperingatkan Sena buat hati-hati milih sekretaris. Karena menurutnya pelamar itu mencurigakan. Agresif banget kan? Itu intervensi yang luar biasa sih. Tapi justru yang bikin adegan ini brilian tuh respons dari Sena. Benar. Reaksi karakter Arya Saloka di momen ini jadi titik balik dinamika mereka berdua. Pas Davina lagi panik dengan napas memburu, Sena jawab teleponnya santai banget. Nggak ada panik, nggak ada marah karena diinterupsi. Tenang banget ya dia. Banget. Dia bilang dia bisa menilai karakter dari awal wawancara dan nggak gampang terpengaruh penampilan luar. Terus, boom, Sena ngejatuhin fakta mengejutkan. Fakta apa tuh? Dia bilang dia udah nemuin sekretaris yang tepat dan sekretaris barunya itu bakal mulai kerja besok pagi jam 8. Langsung kicep tuh Davina. Langsung terdiam ya. Konfrontasi di telepon ini tuh pertunjukan psikologis yang luar biasa. Kita ngelihat dua spektrum emosi yang tabrakan tapi gagal saling mempengaruhi. Gagal mempengaruhi gimana? Biasanya kan ada hukum yang namanya penularan emosi atau emotional contagion. Oke, kalau orang lihat temennya menguap terus dia ikut menguap gitu? Mirip tapi buat emosi. Kita tuh punya saraf cermin di otak. Kalau kamu nelpon aku pakai suara panik, otomatis detak jantungku bakal ikut naik. Aku bakal ikut tegang. Tapi Sena nggak gitu kan? Nah, apa yang dilakuin Sena ini, dia memutus sirkuit penularan emosi itu secara total. Ketenangan karakter Arya Saloka ini tuh udah kayak pakai headphone dengan fitur noise cancelling tingkat dewa ya? Analogi yang pas banget tuh. Iya kan? Dia nggak cuma nolak dengerin kebisingan emosi Davina, tapi dia aktif memproduksi gelombang logika yang stabil. Davina datang bawa badai, Sena malah pasang tembok beton. Betul loh, Sena jadi jangkar rasionalitas di situ. Dia menolak terseret ke drama kepanikan Davina, yang mana nunjukin kecerdasan emosional yang jauh lebih matang. Tapi lucunya nih, ketenangan Sena justru nggak bikin Davina tenang. Waktu Sena bilang udah nemu yang tepat buat besok jam 8, Davina malah makin penasaran. Kenapa ya pas orang terlalu tenang saat kita cemas, kita malah ngerasa makin gila? Karena ketenangan absolut di tengah situasi genting itu, pertanda kalau orang tersebut punya rahasia. Dengan jawaban singkat itu, Sena ngerebit kembali kendali narasinya. Oh, jadi Davina ngerasa usahanya ngendaliin situasi ditepis gitu aja ya? Iya. Sena ngasih isyarat kalau dunianya bergerak pakai rencana yang matang, rencana yang disembunyikan dari Davina. Ini bikin Davina ngerasa kepanikan yang nggak valid, yang ujung-ujungnya memicu rasa malu dan penasaran yang akut. Kayak, kalau bukan wanita seksi ini, terus siapa nih kandidat misterius yang bikin karakter Arya Saloka begitu yakin? Pertanyaan yang bikin kita masuk ke plot twist keesokan harinya. Yap. Teka-teki jam 8 pagi akhirnya terjawab. Dan ternyata plot twist banget, sekretaris baru Sena adalah Melanie. Buat kamu yang mungkin lupa, Melanie ini bukan orang sembarangan kan? Sama sekali bukan. Melanie ini mantan sekretarisnya Dipa Andika. Ini bukan rekrutmen buat ngurusin jadwal rapat doang. Sena milih Melanie murni sebagai taktik strategis. Dia mau manfaatin informasi dan pengalamannya Melanie buat masuk lebih dalam ke kasus Dipa Andika. Ini transisi narasi yang gila sih. Adegan yang awalnya cuma kayak intrik romansa kantor biasa, tiba-tiba berubah jadi langkah spionase tingkat tinggi. Bener, keputusan karakter yang diperankan Arya Saloka ini maksa kita buat mengevaluasi ulang semua interaksinya di telepon tadi. Dia tuh nggak peduli sama baju mencolok si pelamar karena otaknya udah mikir 10 langkah ke depan. Fokus ke gambaran yang lebih besar ya. Dan penggemar tuh suka banget sama manuver ini kan? Oh, heboh banget. Banyak yang memuji gimana Sena mengutamakan logika dan strategi di atas emosi sesaat. Perpaduan antara cemburunya Davina sama kejeniusan Sena ini benar-benar jadi magnet cerita. Tapi, aku mau ngasih pushback sedikit nih. Boleh ya? Silakan. Ada yang mengganjal nih kayaknya. Iya, maksudku langkah karakter Arya Saloka ini memang brilian. Tapi coba kita pikirin dampak psikologisnya ke orang-orang di sekitarnya. Ini tuh ibarat main catur tapi pakai perasaan orang lain sebagai bidak. Licik tapi efektif. Wah, tajam juga ya analisanya. Ya kan? Dia mempekerjakan Melanie murni buat ekstrak informasi. Terus dia mengisolasi Davina dari rencana ini, ngebiarin Davina panik sendirian tanpa ngasih konteks. Pertanyaanku, bukankah pendekatan sedingin ini tuh berisiko merusak kepercayaan mereka ke depannya? Kamu baru aja menyentuh titik kerentanan paling fatal dari orang-orang yang kelewat strategis. Nah, gimana tuh? Secara objektif, bawa masuk orang dalam kayak Melanie itu langkah brilian buat ngungkap kasus. Tapi pendekatan hiperrasional kayak gini
punya harga psikologis yang mahal. Hubungan yang sehat tuh butuh oksigen yang namanya transparansi. Jadi kecerdasan taktisnya ini malah nanam benih kecurigaan ya? Tepat. Davina sadar nggak sadar pasti bakal mikir, kalau Sena bisa penuh perhitungan banget manfaatin orang lain, dari mana aku tahu kalau interaksinya sama aku selama ini bukan hasil kalkulasi juga? Wah, bener juga ya. Kalau kita ngelihat orang pinter banget nyembunyiin sesuatu, kita jadi ragu sama niat asli mereka. Betul. Sena mungkin menang di strategi logistik, tapi dia nyiptain jarak emosional yang lebar. Menutupi rencana dengan alasan pengen melindungi seseorang, tuh sering bikin orang itu merasa nggak dihargai sebagai partner. Berarti dua-duanya punya titik buta yang ekstrim ya? Davina menolak ngakuin emosinya sampai bertindak impulsif. Sementara karakter Arya Saloka terlalu ketat ngontrol emosinya sampai bertindak kayak mesin. Persis, ini sering banget kejadian di dunia nyata. Di tempat kerja, orang yang kelewat dingin atau hiperprofesional itu biasanya lagi nyembunyiin rasa nggak amannya sendiri. Mereka pakai tembok profesionalisme biar nggak usah repot ngadepin rumitnya emosi manusia. Setuju banget. Kita sering berlindung di balik kata profesional buat nutupin rasa cemburu dan pakai kata strategi buat nutupin ketidakmampuan kita berbagi beban sama orang lain. Makanya, dinamika Sena dan Davina ini tuh cerminan nyata dari masalah komunikasi kita sehari-hari. Wah gila sih, sesi bedah materi kali ini benar-benar memutar balikan cara pandang kita. Dari sekedar cemburu di lobi, kita jadi bahas rasionalisasi, takut hilang kendali, sampai bahaya dari hiperrasionalitas. Sangat mendalam. Dari semua pembahasan seru ini, ada satu kalimat hikmah yang bisa kita petik bareng-bareng. Terkadang keputusan terbaik lahir saat kita mampu menenangkan riuhnya emosi sesaat demi melihat tujuan yang jauh lebih besar. Namun setinggi apapun kecerdasan taktis kita, jangan pernah mengabaikan kepedulian tulus dari orang-orang di sekitar kita, yang diam-diam selalu menjaga kita. Kalimat yang indah banget. Strategi tanpa empati itu cuma bakal nyiptain kemenangan yang sepi. Betul sekali. Nah, buat kamu yang dari tadi udah dengerin dan ikut menganalisis bareng kita, sekarang giliran kamu nih yang bersuara. Kita pengen dengar pendapatmu di kolom komentar ya. Yap, menurut kamu, apakah Davina murni cuma mau melindungi perusahaan, atau gengsinya aja yang terlalu gede buat ngakuin kalau dia lagi cemburu buta? Dan gimana nih pendapatmu soal taktik dingin karakter Arya Saloka ini? Apakah itu langkah jenius seorang pemimpin, atau justru blunder yang bakal ngehancurin kepercayaan Davina nanti? Tulis semua teori dan tebakan kamu ya. Jangan lupa juga buat tekan tombol like kalau kamu dapat insight baru dari pembahasan hari ini, share video ini ke teman-temanmu, dan pastinya subscribe di channel Motivasi David. Nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan eksplorasi mendalam lainnya. Sebelum kita beneran pisah, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungkan nih. Apa tuh? Kita tahu Sena ini lagi main catur di balik layar buat kasus di Pak Andika. Tapi kalau suatu saat Davina akhirnya tahu soal bahaya sebenarnya dari spionase ini, apakah rasa cemburunya bakal menciut dan berubah jadi ketakutan setengah mati akan keselamatan Sena? Atau dia malah bakal ngebuang semua tameng profesionalnya, berhenti bohong sama diri sendiri, dan melangkah maju jadi tameng sejati buat Sena di misi berbahaya ini? Wow, itu kemungkinan yang bikin merinding sih, bakal mengubah total arti kesetiaan mereka berdua. Terima kasih banget ya buat kamu yang udah nemenin kita nyelamin kerumitan pikiran manusia hari ini. Tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.